Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seberapa kuat Akainu alias Sakazuki yang saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut. Setelah sebelumnya kita telah membahas Monkey D. Garp dari pihak Marine, nah tidak ada salahnya untuk membahas Admiral yang mengerikan satu ini. Disebutkan bahwa Akainu merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece. Beberapa insiden serta peristiwa besar selalu melibatkan namanya, dan ia sangat ditakuti dalam kalangan bajak laut maupun marine itu sendiri. Untuk itu, kita akan membahas secara detail mengenai kuatannya serta latar histori dari Sakazuki ini. Perlu diingat, semua poin yang kami sebutkan nantinya memiliki teori mendasar serta spekulasi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita terobos. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan dimulai dari perkenalan terhadap tokoh satu ini terlebih dahulu. Akainu merupakan seorang prajurit angkatan laut yang berposisi Admiral sebelum time skip dan Fleet Admiral setelah time skip. Nama Akainu sendiri adalah kode sadi untuk nama aslinya, yaitu Sakazuki. Akainu diambil dari tradisi kuno Cina yang berarti anjing merah. Diketahui sebelum menjadi seorang admiral, ia masih berposisi sebagai wakil admiral. Ia akrab dengan sapaan Sakazuki. Akainu adalah seorang pengguna buah iblis tipe Logia, yaitu Magu-Magu no Mi, yang membuat dirinya bisa merubah tubuhnya atau menghasilkan magma yang sangat panas. Sejarah dari Akainu telah diperlihatkan ketika insiden pemusnahan Ohara sekitar 22 tahun yang lalu. Saat itu, Akainu masih berpangkat wakil admiral. Dalam tragedi Ohara, ia diperlihatkan sangat brutal dan bertindak tanpa kompromi. Dalam pembantaian tersebut, ia melakukan langkah yang sangat keji, yaitu menghancurkan kapal-kapal warga sipil. Ia meledakkan kapal tersebut demi menghalangi para ilmuwan Ohara yang hendak kabur. Ia sempat mengatakan bahwa melakukan hal tersebut wajib hukumnya atau seluruh usaha angkatan laut akan sia-sia. Dalam perkataannya disebutkan, jika salah satu ilmuwan berhasil naik ke kapal itu, semua pengorbanan yang telah kita lakukan akan sia-sia. Kejahatan harus ditumpas habis. Begitulah ucapannya saat itu. Melihat apa yang dilakukannya, jelas bahwa ia tidak pandang bulu dalam membasmi kejahatan yang ia anggap salah. Dalam pikirannya, keadilan sejati adalah angkatan laut itu sendiri, yang bisa saja itu semua tidak benar-benar adil. Selanjutnya, ketika eksekusi Ace berlangsung dan perang di Marineford, dia beberapa kali terlihat menyapu bersih anak buah Whitebird dengan mudah. Namun, ketika dihadapkan dengan Oyaji, ia sedikit kewalahan dan sempat menerima luka fatal dari Oyaji. Hanya saja, semua itu dibalasnya dengan luka fatal juga bagi Oyaji. Ia berhasil membuat 2 lubang di tubuh Oyaji, serta membuat sebagian wajah Oyaji hancur karena kuatannya. Meskipun begitu, Oyaji mampu bertahan hingga akhirnya tewas di tangan Kurohige. Nah, Akainu sempat menerima serangan mengerikan dari Oyaji, dan ia sempat terjatuh ke dasar karena getaran yang dihasilkan oleh kuatan Oyaji. Namun setelah semua itu, ia tampak terlihat baik-baik saja, bahkan mampu memberikan perlawanan yang menekan kepada Marco dan kawan-kawan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan Akainu mampu mengimbangi seorang Yonko. Meskipun saat itu kondisi dari Oyaji sudah tidak memungkinkan akibat usia dan sakit-sakitan. Namun kembali lagi bahwa yang dihadapinya adalah seorang Yonko dengan julukan manusia terkuat dunia. Ia memang tidak membuat Oyaji tewas, namun serangannya mampu membuat Oyaji hampir mendekati ajalnya. Masih di Marineford, ketika Akainu membunuh Ace, saat itu Garp sangat marah dan akan mengajar Akainu. Namun tindakan Garp itu berhasil tahan oleh Sengoku karena ia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Nah, mari kita berandai-andai. Jika saja Sengoku tidak menahan Garp, lalu Garp dengan amarahnya mengajar Akainu, kira-kira siapa yang akan menang? Kami memikirkan ada 2 opsi untuk menjelaskan kasus tersebut, di mana yang pertama adalah Akainu akan kalah karena memang kita tahu Garp adalah seorang pahlawan angkatan laut yang dikatakan sebagai prajurit terkuat. Selain itu, ia memang rival dari seorang raja bajak laut, Gully Roger, serta pada masa lalu mengajar orang paling berbahaya dunia, Rox di Sebek. Namun semua itu dilakukan saat ia masih muda dan prima. Bagaimana dengan sekarang? Nah, opsi kedua adalah Akainu akan menang secara usia ia lebih muda dan kondisi fisiknya sedang dalam masa keemasan. Dengan pertarungan secara terus-menerus, bukan tidak mungkin Akainu akan mengalahkan Garp karena stamina. Soal haki, Garp bisa saja menang, namun dari ketahanan fisik, tentu saja tidak.
Kami tidak mengatakan Garp lebih lemah dari Akainu, namun secara logika, orang yang berada di puncak kekuatan melawan orang yang masa keemasannya sudah lewat, jelas masuk akal jika Akainu akan memenangkan duel tersebut. Nah, kemudian pertarungan selama 10 hari berturut-turut dengan Aokiji. Pertarungan itu didasari oleh Aokiji yang tidak ingin menjadi bawahan dari Akainu, sehingga akhirnya mereka berduel untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral. Yang menarik di sini adalah insiden tersebut merupakan yang pertama terjadi dalam sejarah Angkatan Laut. Selain itu, jelas bahwa pertarungan 10 hari tersebut sangat gila dan di luar batas wajar manusia biasa. Ditambah lagi, mereka sama-sama kuat dan memiliki kemampuan logia. Meskipun akhirnya Aokiji harus kalah dalam pertarungan tersebut dan membuatnya mengundurkan diri dari Angkatan Laut. Nah, sisa dari pertempuran itu adalah berakhirnya Panghazard menjadi dua bagian, di mana sisi yang satu menjadi es dan sisi yang lain menjadi pulau magma. Kemudian, bekas luka yang ditinggalkan juga tidak main-main. Namun sepertinya Akainu lebih dominan melukai Aokiji. Itu terlihat ketika bagian tubuh Aokiji termasuk tangan dan kakinya harus putus. Sementara itu, Akainu hanya terlihat mengalami luka sobek di bagian telinga dan luka pada bagian lehernya. Pertarungan ini menunjukkan betapa mengerikannya Akainu, bahkan melawan orang yang bisa dikatakan setara dengannya. Selain itu, Pulau Panghazard yang berubah menjadi es dan magma menunjukkan bahwa mereka berdua telah mencapai awakening untuk buah iblisnya. Nah, kita tahu bahwa Aokiji dengan Ice Egg miliknya mampu membuka lautan dengan mudah. Menurut kami, hal itu bisa dilakukannya karena ia telah mencapai level awakening. Hal itu juga terjadi di Panghazard. Nah, di sisi lain, meskipun kita belum diperlihatkan Akainu melakukannya, tapi kami meyakini bahwa ia telah mencapai fase tersebut mengingat jejak yang ditinggalkannya di Panghazard. Dari semua bukti yang ada, kami bisa menyimpulkan bahwa Akainu berada satu level di atas Aokiji. Selanjutnya, tentang tekad Akainu serta keberaniannya. Sejauh ini, ia diperlihatkan tidak takut kepada siapapun, bahkan seorang Yonko sekalipun. Dan yang terakhir terlihat, ia berani berdebat langsung dengan Gorosei yang merupakan petinggi dari pemerintah dunia. Hal itu disebabkan karena ia sempat kesal dengan insiden Doflamingo, di mana Doflamingo bisa suka hatinya berpura-pura mundur menjadi Shichibukai karena koneksinya dengan Tenryubito. Ia menjelaskan kepada Gorosei, jika ia tidak bertindak tegas, maka reputasinya akan tercoreng. Memang benar, ia tak secara gamblang menentang Gorosei, namun sifatnya yang keras dan merasa kesal di depan Gorosei membuktikan bahwa ia memang tidak mengenal rasa takut. Berbeda kasus ketika serangannya dihentikan oleh Shanks di Marineford. Kami rasa ia bukan takut kepada Shanks, melainkan ia tak ingin mengambil resiko dengan harus melawan Yonko kembali. Karena pertaruhannya adalah Marineford akan runtuh. Namun jika yang datang saat itu hanya Shanks sendiri, ia mungkin tidak akan segan untuk melakukan pertarungan dengan Shanks. Kemudian, berbicara mengenai haki, kami rasa untuk sekelas Admiral sudah pasti ia menguasai dasar dari Kenbunsoku Haki dan Bussoku Haki. Hanya saja, karena kekuatan buah iblisnya yang sudah overpower, ia tidak terlihat sangat piawai dalam kedua haki tersebut. Bukan berarti pula haki miliknya lemah, hanya saja tidak mendekati seorang Shanks ataupun Garp. Nah, untuk Aosoku Haki sendiri, kami rasa ia tidak memilikinya. Mengapa? Menurut kami, Oda merancang Angkatan Laut untuk memang tidak memiliki banyak orang yang mempunyai haki tersebut. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki andil yang besar dalam sejarah dunia, termasuk sebagai pemimpin dunia. Nah, dengan alasan itu, mungkin benar Oda hanya akan lebih fokus kepada orang-orang dari klan D serta bajak laut besar dunia lainnya yang dapat memiliki Aosoku Haki tersebut. Maka dari itu, sejauh ini hanya Sengoku saja yang sudah dikonfirmasi memiliki Aosoku Haki. Selanjutnya, kekuatan serta prinsip keadilan absolut yang dijalankannya sempat membuat Kurohige memilih kabur dibandingkan harus bertempur dengan Akainu. Ketika itu, Kurohige sempat menangkap Jewelry Bonnie dan menggunakan Bonnie sebagai alat pertukaran kepada Angkatan Laut. Mereka pun akhirnya mengirim Akainu seorang diri dengan sebuah kapal tempur. Meskipun sudah berbekal Gura-Gura Nomi dan para anggotanya yang berbahaya, Kurohige terlihat tak sembrono dan cenderung menghindari pertempuran dengan Akainu. Sebenarnya hal ini bukan dikarenakan Kurohige takut kepada Akainu, hanya saja Akainu bukanlah target mereka. Selama ini kita mengenal Kurohige yang selalu berusaha untuk menghindari pertempuran. Ia lebih suka mengambil jalan pintas yang lebih mudah ketimbang harus bertarung terlebih dahulu untuk mencapai tujuannya. Nah, begitu pula dengan menghindari Akainu. Ia tahu bahwa bertarung melawan Akainu akan sangat merepotkan. Bahkan, walaupun mereka menang, pasti akan meninggalkan sesuatu yang merugikan bagi kelompoknya. Misalnya, salah satu anggotanya akan mati, atau mereka terluka parah, dan sebagainya. Meskipun begitu, kekuatan Akainu patut diperhitungkan ketika Teach memilih mundur untuk menghadapinya.
Akainu sendiri merupakan tokoh penting yang sangat kuat. Nah, ada suatu pola di mana ketika Oda mengambil referensi sebuah karakter dari tokoh nyata, maka karakter tersebut merupakan tokoh yang penting. Ya, hal ini juga berlaku untuk Akainu, di mana kebanyakan para admiral terinspirasi dari aktor Jepang yang legendaris. Akainu diambil dari aktor Jepang legendaris Bunta Sugawara. Kemudian, setelah semua pembahasan tersebut, timbul pertanyaan. Lalu, siapa yang bisa mengalahkan Akainu? Apakah Magu-Magu no Mi memiliki lawan murni? Kalau pertanyaannya seperti itu, menurut kami adalah para Yonkou. Kami tidak akan menyebutkan para bajak laut legendaris seperti Shiki, Rayleigh, dan sebagainya. Termasuk kami tidak akan menyebutkan beberapa veteran dari Angkatan Laut. Alasannya karena berbeda era, serta sangat tidak etis membandingkan orang yang masa jayanya sudah habis dengan yang masih dalam masa jaya. Nah, yang menarik adalah mungkin Mihawk juga tergolong ke dalam orang-orang yang mampu mengalahkan Akainu. Penjelasan selanjutnya akan kita bahas di next video. Lalu, apakah Magu-Magu no Mi memiliki lawan yang murni? Pertanyaan ini mungkin sangat sulit untuk dijawab, namun yang pasti adalah buah iblis air yang tentu saja menurut kami tidak akan pernah ada dalam sejarah One Piece. Kemudian yang paling mendekati adalah buah iblis lumpur. Buah itu dimakan oleh Caribou. Nah, alasan sederhananya adalah karena magma yang memiliki sifat penghancur atau pelebur akan distabilkan dengan lumpur yang memiliki sifat bergabung dan menyerap. Jadi, magma Akainu akan menyatu dengan lumpur Caribou dan menjadikannya unsur baru. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dia setara Yonkou? Kami bisa mengatakan jelas tidak. Yonkou memiliki segala kelebihan dari segi apapun, termasuk fisiknya yang tidak normal. Sementara Akainu tampak seperti manusia tinggi pada umumnya. Nah, untuk dikatakan setara, kami memang tidak setuju. Namun jika berada sedikit di bawah Yonkou, itu benar. Setelah semua yang tadi dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa level kekuatan dari Akainu tidak setara dengan Yonkou. Lebih tepatnya, berada sedikit di bawah Yonkou. Hanya saja, menurut kami, ia berada satu level di atas 3 admiral yang menjabat sekarang ini. Walaupun tidak terlalu jauh, namun kami yakin Akainu lebih kuat daripada Kizaru, Fujitora, ataupun Ryukogyu. Nah, dengan semua bukti yang ada, kami bisa mengatakan bahwa Akainu adalah prajurit terkuat kedua setelah Garp di Angkatan Laut. Namun saat ini, jelas ia merupakan yang terkuat di Angkatan Laut, karena era Garp sudah berakhir. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Akainu alias Sakazuki, Fleet Admiral yang brutal. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.